Yuk guys, kembali lagi dengan video top 10 anime lainnya ya kan. Masih bersama narator kalian Bagi Mardi di sini. Dan kali ini kita akan bahas 10 anime bertema magic atau sihir di mana karakter utama memiliki kekuatan overpower yang tersembunyi. Oke guys, tapi sebelum masuk videonya, jika kamu baru dengan channel ini, silahkan klik tombol subscribe. Maka kamu akan mendapatkan rekomendasi anime-anime yang lagi kamu cari, beserta info-info update mengenai anime terbaru, dan juga opsi notifikasinya pindah ke pilihan semua, agar kamu nggak ketinggalan video terbaru dari saya. Saya ucapkan terima kasih yang udah subscribe. Kalau ada yang subscribe kan, saya makin semangat bikin videonya. Oke, mari lanjut ke videonya. Full Time Magister menceritakan tentang seorang anak laki-laki yang berasal dari keluarga kurang mampu bernama Movan. Untuk masuk sekolah sihir SMA elit, keluarga Movan sampai menjual rumahnya teman-teman. Cerita diawali saat Movan tertidur di sebuah bukit. Saat dia terbangun, Movan berpindah dimensi dari dunia tanpa sihir ke dunia sihir. Di sekolahnya Movan selalu dibully, ya karena dia dari keluarga yang kurang mampu. Namun Movan tetap tegar tanpa memperdulikan hal tersebut teman-teman. Nah, tibalah saat penentuan elemen sihir. Movan berhasil mendapatkan dua elemen yang dibilang sangat jarang didapat, yaitu api dan petir. Namun Movan menyembunyikannya sehingga teman-temannya hanya mengetahui bahwa Movan memiliki elemen api saja. Magi The Labyrinth of Magic, anime yang punya alur cukup bagus, nuansa tempatnya kayak di Arab gitu. Dan juga nama-nama karakternya juga diambil dari nama-nama tokoh di Arab teman-teman. Bercerita tentang petualangan Aladin yang mencari jati dirinya yang tidak mengenal siapapun. Yang ia miliki hanyalah jin yang berada di dalam serulingnya. Di perjalanan dia bertemu Alibaba. Aladin merupakan seorang magi, yaitu penyihir spesial, dan seorang magi harus memilih seorang raja. Dan Aladin pun memilih Alibaba sebagai raja. Dan juga tiap orang yang bisa sihir punya jin sebagai sumber kekuatan dan jenis senjatanya. Untuk mendapatkan jin, biasanya mereka harus menaklukkan jin tersebut teman-teman. Seikoku no Dragonar. Sejak mengalami suatu kecelakaan di masa kecilnya, Ash Black memiliki kemampuan untuk mengendari naga milik siapapun. Namun tak mengapa, Pal atau naga pasangannya sendiri malah belum juga muncul teman-teman. Sewaktu mengikuti perlombaan di sekolahnya, tanpa sengaja dia bertemu dengan seorang pria bertopeng yang mencurigakan, dan ketika berusaha menghindar darinya, dia kemudian terjatuh ke dalam jurang. Pada saat itulah, Pal atau naga milik Ash akhirnya lahir demi menyelamatkannya. Hanya saja anehnya, wujud yang tampak di hadapannya justru adalah seorang gadis. Ceritanya bisa dibilang ringan, memperlihatkan kisah fantasi sebuah dunia naga. Karena memang ini adalah anime ringan dengan komedi-komedi segar dan fanservice tentunya. Mahou Sensou. Sejak disalahkan atas kecelakaan yang menimpa adiknya, Nanase Takeshi tidak pernah lagi merasa betah berada di rumahnya dan selalu berharap dapat pergi ke tempat yang jauh teman-teman. Pada suatu hari setelah tanpa sengaja bertemu dengan seorang gadis bernama Aiba Mui dan membantunya lolos dari kejaran sekelompok orang, harapan Takeshi akhirnya terkabul teman-teman. Ia terlibat dalam masalah Mui yang menyebabkan kekuatan sihir yang tertidur di dalam diri Takeshi bangkit. Maka dia pun kemudian diharuskan tinggal di Hokai Sekai, sebuah dunia paralel yang kini berada di ambang kehancuran akibat peperangan besar di antara para penyihir teman-teman. Tokyo Ravens. Suji Mikado Harutora adalah seorang penerus Onmyoji keluarga Suji Mikado. Onmyoji adalah pengguna sihir di mana sihir tersebut berasal dari dalam diri penggunanya teman-teman. Namun karena Harutora tidak memiliki kemampuan apapun sebagai seorang Onmyoji, Harutora menolak dan menyerahkan tanggung jawabnya pada Natsume, yang merupakan penerus Suji Mikado lainnya. Harutora memilih kehidupan biasa sebagai seorang murid bersama sahabatnya Toji dan Hakuto. Namun karena kematian sahabatnya yaitu Hakuto, akibat seorang Onmyoji, ia merubah jalan hidupnya dan menjadi Shikigami atau penjaga dari Natsume. Ia pun sekolah di sekolah Onmyoji dan mendalami ilmu-ilmu lainnya bersama Natsume dan kawan-kawan. Anime Uhi Holder menceritakan tentang Tota Konoe teman-teman, yang tinggal di sebuah desa yang tenang dan nyaman.
Tetapi bagi dirinya ini sangatlah membosankan. Tota tinggal bersama Yukihime di desa tersebut, yang ternyata merupakan seorang vampir legendaris dengan kemampuan sihir yang luar biasa. Tetapi Tota tidak mengetahui bahwa Yukihime adalah seorang vampir, teman-teman. Di suatu hari, Tota melakukan pertarungan dengan Yukihime. Dari pertarungan itu, Tota pun sadar bahwa Yukihime memiliki kekuatan sihir. Namun Yukihime tetap tidak memberitahukan tentang kekuatan sihir yang dia miliki. Hingga suatu hari, seorang guru laki-laki di sekolah Tota berhasil mengalahkan Yukihime dengan bantuan aplikasi sihir. Dan ternyata guru tersebut memiliki niatan busuk untuk membunuh Yukihime. Densetsu no Yusa no Densetsu mungkin lebih sering kita dengar dengan sebutan The Legendary of Legendary Heroes. Dari judulnya banyak kata-kata legendary, dan memang ceritanya berkaitan dengan legend dan hero. Anime ini menceritakan tentang perjalanan dua main karakter, yaitu Ferris dan Rainer. Dalam episode awal, anime ini sudah menarik perhatian dengan tipe serangan magic dan actionnya yang cukup apik. Awal cerita kelihatan simpel. Rainer dan Ferris ditugaskan untuk mencari legendary relic dan juga menyelidiki berbagai masalah atau misi yang diberikan oleh Sion Astral. Legendary relic semacam harta, pusaka, atau senjata yang memiliki kekuatan magic tertentu yang dahsyat. Banyak para swordsman atau magician ingin mencari legendary relic ini karena memang keberadaannya sangat langka dan banyak orang yang tertarik akan kekuatan relic ini. Musaigen no Phantom Bird. Phantom merupakan makhluk supernatural seperti hantu atau yokai yang hingga saat ini dianggap tahayul. Namun persepsi tersebut berubah ketika virus buatan yang menginfeksi otak menyebar ke semua orang dan mengungkapkan bahwa para makhluk mitos itu telah hidup bersama manusia selama ini. Virus ini juga telah mempengaruhi generasi berikutnya secara signifikan, yang memungkinkan mereka untuk mengembangkan kemampuan khusus yang dapat digunakan untuk melawan pantum-pantum berbahaya. Ichijo Haruhiko dan Kawakami Mai adalah dua dari mereka yang memperoleh kekuatan. Haruhiko memiliki kemampuan untuk memanggil dan menyegel para pantum melalui sebuah gambar. Sementara Mai mampu menggunakan kekuatan berbagai elemen dalam bela diri. Bersama dengan Ruru, seorang pantum yang ramah, mereka membentuk tim dari Akademi Hosea untuk membasmi para pantum yang menyebabkan kerugian bagi umat manusia. Mahou Shoujo Side mengisahkan Asagiri Aya, seorang gadis muda yang dibully di sekolah oleh teman-teman sekelasnya dan juga di rumah oleh kakaknya. Di tengah-tengah malam tiba-tiba komputernya menyala dengan menampilkan sebuah website bernama Mahou Shoujo Side. Di situ dikatakan bahwa dirinya memenuhi kriteria penderitaan yang diinginkan untuk mendapatkan kekuatan magical girl. Senjata berupa pistol pun dikirim di kotak sepatunya di sekolah. Belum mengerti apa yang terjadi, Aya menyimpan pistol itu dalam tasnya. Ketika Aya sedang dibully, ia mengeluarkan pistol itu dan tanpa sengaja memindahkan orang yang bulinya. Ketika dia tahu, mereka berdua terlempar ke perlintasan kereta api dan tertabrak. Mahou Shoujo Madoka Magica. Kaname Madoka dan Miki Sayaka adalah siswi SMP dengan kehidupan yang normal. Tetapi semua itu berubah sejak kedatangan Kyubei, makhluk seperti kucing sihir, dan siswa pindahan Akemi Homura. Kyubei mengatakan pada mereka akan mengabulkan satu permohonan, dengan syarat mereka harus menyetujui kontrak untuk menjadi gadis sihir. Mahou Shoujo Madoka Magica bercerita tentang harapan, keputusasaan, dan persahabatan, teman-teman. Seorang gadis sihir harus mengorbankan banyak hal untuk menghadapi berbagai kesulitan untuk membuat harapan menjadi kenyataan. Konflik di anime ini memang terlalu keras untuk ditonton anak-anak dan untuk orang yang mentalnya nggak kuat. Contohnya tiba-tiba lagi seru-serunya muncul adegan yang bikin kita terganggu banget. Ya, anime ini masih menunjukkan suatu kegelisahan tersendiri kalau menontonnya. Dan jika penasaran, silakan tonton aja sendiri dan rasakan sensasinya. Tonton juga video lainnya di channel Bagi Marti guys, dan juga like videonya. Silahkan beri pendapatmu atau request di kolom komentar. Share juga ke teman dan juga grup kamu, WhatsApp, FB, dan sebagainya. Oke, videonya sampai sini dulu. Terima kasih udah mau nonton videonya sampai habis. Tetaplah nonton anime and stay wibu.